memperkenalkan diri lagi ya tadi. Ya, next slide, brother. Oke. Nah, mengenai buah roh, kalau brother udah siap bisa next slide ke slide berikutnya ya. Oke, pendahuluan. Nah, tema kita mengenai buah roh ini diambil dari Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kalau kita kembali ke tadi ya, buah roh, belum brother, masih slide sebelumnya. Brother belum balik ke slide berikutnya, tolong. Nah, mengenai buah roh, nah kalau kita perhatikan ya namanya buah, yaitu berarti kan adalah hasil dari suatu proses ya. Nah, buah roh ini dapat ada dalam kehidupan kita, berbuah dalam kehidupan kita jika kita mau hidup oleh roh. Nah, dimana kan dalam Galatia 5 ini fokusnya kan tentang hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Dan jika kita hidup dalam roh, jika kita hidup dipimpin roh, apakah yang menjadi tanda cirinya? Adalah buah roh itu akan ada dalam kehidupan kita. Dan kita meyakini kasih, sukacita, dan seterusnya itu adalah hasil pekerjaan dari Roh Kudus dalam manusia. Jadi dengan segala kerendahan hati kita perlu aware dan kita perlu menerima bahwa yang berperan bekerja adalah Roh Kudus ya. Dan uniknya di sini ya, kalau kita perhatikan bahwa bagaimana roh itu bekerja, dan jika buah roh itu sudah ada dalam kehidupan kita, uniknya yang kelihatan itu kemudian adalah manusianya. Jadi ini saya mau sampaikan ini, mau melihat kita sama-sama merenungkan bagaimana Roh Kudus itu bekerja, bahwa dia bekerja itu pun mengosongkan diri. Jadi kalau misalnya nih Brother Heru adalah orang yang hidup dalam roh dan buah roh itu nampak dalam kehidupan Brother Heru. Brother Heru adalah orang yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Brother Heru dikenal sebagai orang yang penuh kasih. Jadi Brother Herunya yang kelihatan gitu ya. Nah, sementara Roh Kudus bekerja mengosongkan diri. Jadi Roh Kudus terus bekerja di dalam Heru, dan Brother Heru terlihat nampak bahwa sebagai manusia penuh kasihnya kelihatan oleh manusia. Nah, jadi beginilah roh itu kemudian bekerja. Nah, yang perlu kita sikapi kemudian bagaimana kita menerima, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa buah roh ini adalah hasil pekerjaan dari Roh Kudus. Dan adalah hasil dari Roh Kudus ini adalah suatu proses. Buah roh itu harus diperjuangkan dan tidak bisa instan. Jadi kita tidak bisa langsung bebas dari hawa nafsu ataupun dari kedagingan kita, tetapi itu harus diperjuangkan dalam proses, berproses dalam kehidupan kita ya. Nah ini saya mau sampaikan ini di awal, ini sebagai untuk menjadi teladan kita, bagi kita dalam kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dalam roh. Jikapun kita udah merasa kita udah berbuah roh, kita harus ingat bahwa sebenarnya sih kita bukan siapa-siapa, yang bekerja itu adalah roh di dalam kita itu. Oke. Berarti ya kalau kita mau hidup dalam roh, buah roh, kita udah siap meninggalkan daging dan hidup dalam Roh Kudus dan berbuah. Yang lama ditinggalkan,
yang baru nikmati. Nah, ini yang perlu kita cermati, yang tinggalkan baru dinikmati. Nah, kenapa perlu dicermati? Karena seperti tadi ya, kita dibilang boleh diperjuangkan untuk hidup dalam kasih sukacita. Ternyata gampang karena kita melawan kedagingan kita. Tetapi kemudian kita dipesankan untuk berproses itu yang baru ini, bagaimana kita bisa menikmatinya gitu. Nah, ini perenungan yang akan kita salah satunya ya. Nah, oke. Di Galatia 5 ayat 22 ini ada yang saya bold dan fontnya lebih besar, kasih, kemurahan, dan kebaikan. Materi yang akan kita sama-sama renungkan bersama adalah tentang 3 buah roh ini. Kasih disebutkan di awal, karena kasih ini memang adalah karakter yang paling menggambarkan Allah. Kebajikan Kristiani yang terbesar yang bisa kita baca dalam 1 Korintus 1 sampai 13 dan sampai 3 dan ayat yang ke-13. Saya ingin membacakannya buat kita bersama, walaupun saya yakin bahwa ayat ini sudah sangat familiar buat kita. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk meminta, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, ini sangat indah ya, tulisan dari Rasul Paulus kepada kita tentang kasih. Bagaimana pentingnya kasih itu. Oke, saya pernah baca ayat ini waktu di kantor sendirian, lagi di ruang pumping. Saya begitu baca ayat 1 sampai 3 ini sampai saya nangis bercucuran gitu ya. Karena saya diingatkan gitu ya, banyak hal yang kita merasa kita sudah berbuat baik, ternyata kalau itu tidak ada kasih semuanya sia-sia. Banyak pelayanan yang kita lakukan di CFC, kalau tidak ada kasih, tidak ada faedahnya. Itu saya merasa sangat malu ya, sangat malu dan sangat tersentil sekali. Sampai saya merasa malu dan saya sampai nangis bercucuran air mata karena sangat tersentuh. Tuhan menyentuh saya waktu itu. Oke, demikian penting. Berikutnya kita akan tentang Allah, refleksi kasih Allah di dalam Alkitab. Ya, refleksi kasih Allah dalam Alkitab itu ada setidaknya ada 6 hal, ada 6 hal yang tertulis dalam. Yang pertama, kebaikan, kasih, rahmat, kemurahan hati, kesukaan, kasih yang tak berkesudahan, dan agape. Ya, ini refleksi kasih Allah. Kita mau belajar dari Allah sendiri dalam roh, apa yang refleksi kasih Allah itu. Ya, jika kita ya ini ya, kalau buah itu kan dihasilkan yang gampang ya, yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, itu hanya buah dari buah mangga
sesuatu yang baik. Gitu ya. Kalau yang adalah kasih, pengetahuan kita, sifat-sifat Allah, ya kita dapat dikuatkan dalam menjalani hidup di dalam pimpinan. Karena kenapa? Kita tahu once kita mau bertumpu di dalam roh, mau hidup dalam roh, daging itu melawan terjadi perangan. Dan kemudian pada saat kita melakukan kebaikan misalnya, kemurahan hati dan sebagainya, akan ada pikiran-pikiran yang terlintas dalam pikiran kita yang akan menghakimi kita bahwa yang kita lakukan itu adalah belum cukup atau tidak sempurna atau landasannya bukan karena kasih dan sebagainya, yang sehingga membuat kita merasa terhakimi, sehingga kita perlu memperkaya pengetahuan kita akan kasih Allah itu bagaimana dan bagaimana sifat Allah itu sendiri, sehingga dalam kehidupan kita, perjuangan kita untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus berbuah itu dapat konsisten bertumbuh terus. Oke, next slide berikutnya. Yang berikutnya adalah kebaikan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah kebaikan. Dan pertanyaannya ada di sini adalah orang baik apa dengan orang baik, ya? Apakah orang yang banyak harta sehingga orang banyak waktu untuk mencari harta, kemudian atau orang yang dan menyenangkan banyak orang, atau orang yang berkedudukan tinggi, bahkan apakah orang yang baik itu orang yang saleh dan ritual agama, ya? Memang dengan tadi kan fasilitas kehidupan, fasilitas yang kata ya macam-macam lah kebaikan yang ke dunia hidup di dunia ini dapat kita lakukan. Mungkin kita bisa melakukan dengan harta kita, tetapi kita diterima banyak orang dan bisa menyenangkan banyak orang. Tetapi apakah itu yang disebut dengan orang baik? Dan bahkan kita yang berkumpul saat ini meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan, taat menjalankan hukum dan ritual agama, apakah itu sudah cukup bisa disebut baik? Nah, poin yang terakhir ini tentu kita ingat ya di dalam Alkitab, di Injil, bagaimana sendiri terhadap kaum agama, ahli-ahli agama menyatakan diri mereka saleh dan taat kepada hukum. Tuhan menilai mereka, kaum Farisi, ahli-ahli agama dan ahli Taurat, dan bagaimana Tuhan menyatakan menilai orang-orang ini. Dan ternyata ketaatan menjalankan hukum dan ritual agama menjamin bahwa kita dapat disebut orang yang baik, orang yang sudah berbuah kebaikan gitu. Jadi ketaatan, hidup suci jangan sampai menjadi salah mengerti, karena bisa jadi keinginan ada di situ, kita keinginan diri sendiri atau diri sendirinya yang menjadi lebih penting ya. Jadi ini satu poin yang harus kita aware, hati-hati agar kita pun jadi tidak terbeban dengan ketaatan hidup yang salah. Saya harus melakukan A, B, C dan sebagainya. Sehingga ketaatan itu malah menjadi beban hidup kita. Kita sangat takut orang menilai kita tidak baik atau tidak saleh kalau kita tidak taat melakukan ritual agama. Nah, ketaatan hukum terhadap hukum kemudian menjadi dasar untuk menilai apa kita sudah baik atau belum. Nah, kita perlu melepaskan penilaian dunia. Ya, kita diingatkan bahwa bahkan Tuhan Yesus, salib Tuhan Yesus itu kalau dilihat di mata dunia merupakan kebodohan di mata dunia, kebodohan bagi dunia, ya kan? Bahkan Yesus pun di mata dunia
Bisa jadi orang yang kalau dinilai-nilai checklistnya, ini bukan orang yang baik, bukan orang yang sukses. Karena apa? Di mata dunia mungkin dia adalah orang yang gagal. Dia disalibkan, dihina, mempunyai murid-murid yang nggak ngerti-ngerti gitu dia sebagai guru. Nah, jadi ini kita penilaian ataupun definisi ini kita harus ada di jalurnya, bagaimana Tuhan melihat kebaikan itu di mata Tuhan, penilaian Tuhan bagaimana. Dan yang kita perlu harus terima, terkadang penilaian itu sepertinya tidak lazim gitu ya. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, salib itu sendiri merupakan kebodohan di mata dunia gitu. Oke. Next slide berikutnya. Nah, jadi apakah kebaikan itu? Ya, kebaikan adalah lawan dari iri hati, keserakahan, menolak kebencian, tidak menginginkan penderitaan orang lain, tidak memikirkan diri sendiri, menempatkan kepentingan orang lain pada hati kita. Ini iri hati, keserakahan. Ya, ini hanya kita kadang yang tahu ya di dalam hati kita. Apakah itu ada atau enggak? Menolak kebencian. Bahkan mungkin ketika pada saat kita berkumpul, kita ada yang tidak suka atau benci kepada seseorang yang kemudian dapat kita sembunyikan dengan baik gitu ya. Atau bahkan kita menginginkan orang lain menderita, kalau ada teman atau saudara kita menderita, kita malah bersuka cita, senang gitu, bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Nah, ini yang perlu juga kita hati-hati bahwa inilah untuk kebaikan itu definisi-definisinya. Oke, di next slide berikutnya, bahwa kebaikan itu bersumber dari Allah, bahwa Allah adalah baik dan murah hati, bahwa Allah yang memberikan kehidupan yang kita perlukan. Jika Allah tidak baik, jika Allah tidak baik, apalah kita manusia, pasti kita sudah tersingkirkan. Karena apa? Jika Tuhan tidak baik, Dia akan membuat perhitungan dengan manusia. Dan perhitungan kita, perhitungannya pastilah kita adalah membuat kita tersingkirkan, membuatkan kita kemudian menjadi orang yang mati di hadapan Tuhan gitu. Sehingga refleksinya dari sini apa? Kan kita buah roh ya, Allah, bercontoh dari Allah. Sehingga kita pun Tuhan sudah tidak perhitungan dengan kita, sudah baik terhadap kita. Nah, buah roh yang diharapkan ada dalam hidup kita apa? Kita pun tidak hitung-hitungan dengan orang lainnya, tetapi penuh dengan belas kasihan. Nah, terus hidup dalam kelimpahan dan menikmati kebaikan Tuhan, sehingga kemudian murah hati, baik, kita kemudian menjadi murah hati, baik, berbagi dengan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Orang baik memberkati dan menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain terbantu. Ya, jadi kebaikan yang orang lain terima lewat kita harus terima dengan kerendahan hati, menyadari bahwa kita hanyalah channel, bahwa kita hanyalah pipa, bahwa kita hanyalah saluran dari kebaikan Allah yang Tuhan mau pakai kita. Kita sadari atau tidak kita sadari, kita mau atau tidak mau, karena pekerjaan Allah menyebarkan kebaikan, itu dia bisa menggunakan siapa saja. Apakah orang itu sadar dia menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan berkat buat seseorang atau enggak gitu ya. Saya ingat itu ya, ada satu ilustrasi, saya udah berapa tahun yang lalu dengar atau baca, ada cerita satu orang ibu kelaparan dan dia ikut kuis bersiaran di radio, ikut telepon di radio, dan dia menyatakan bahwa saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan
pertolongan kepadaku, aku percaya pada Tuhan Yesus itu. Dan ada seorang jahat yang mendengarkan itu, dan orang jahat ini yang tidak percaya kepada Tuhan, kemudian dia mengirimkan makanan kepada ibu itu. Tetapi dia tulisnya apa? Bukan dari Tuhan Yesus, tetapi dari iblis. Dan kemudian ibu ini begitu menerima bingkisan itu, makanan itu, dia terima, dia bersuka cita, dia nggak lihat pengirimnya dari siapa, dia langsung buka dan menikmati. Kemudian orang yang jahat ini yang sudah mengirimkan bingkisan itu telepon, kamu udah terima ya? Kamu udah baca belum itu bingkisannya dari mana? Si ibu ini dengan santainya menjawab, saya tidak membaca itu dari mana. Saya percaya ini dari Tuhan gitu loh. Karena jika Tuhan sudah memerintah, iblis pun akan tunduk gitu. Jadi itu sepertinya. Jadi begitu mendengar cerita ini, kemudian mengingatkan saya, jika saya berbuat sesuatu dalam tanda petik kebaikan yang menurut saya gitu, saya segera menyadari saya ini belum tentu orang yang baik itu. Saya ingat cerita itu, bahkan iblis pun kalau Tuhan entahkan untuk melakukan sesuatu untuk menjadi pertolongan buat orang lain yang Tuhan mau buka jadi jawaban doa buat orang lain, ya bisa aja dilakukan. Jadi siapalah saya gitu. Mungkin saya adalah dalam tanda petik seperti iblis itu, atau orang yang jahat itu juga gitu loh. Jadi sehingga kemudian menyadari bahwa kebaikan itu, kalaupun kita selanjutnya, slide selanjutnya. Saya selanjutnya tentang kemurahan hati nomor 2 ya. Nah, kemurahan hati berarti melakukan kemurahan terhadap orang lain, mengasihi mereka. Nah, gambaran kemurahan Allah bisa kita temukan atau kita baca refleks di Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ini tentang mintalah, carilah, ketoklah, mintalah kamu akan mendapatkan, carilah kamu, mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Dan yang sangat menarik di sini adalah tanggapan Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang memerlukan Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Apakah tanggapan Tuhan Yesus? Bahwa Tuhan mengatakan, adakah daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti? Orang yang datang kepada Tuhan bisa jadi adalah orang yang berdosa ataupun pengemis datang kepada Tuhan, seorang Tuhan ya. Tetapi apa tanggapan Tuhan? Tuhan mengatakan, langsung mendeklar hubungannya kita itu dengan Dia itu adalah Bapa dan Anak. Sehingga Dia mengatakan, adakah daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti? Allah mendeklar bahwa Dia adalah sebagai Bapa dan pemelihara bagi orang-orang yang memerlukan Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Allah selalu menyediakan dirinya bagi orang-orang yang kesulitan dan butuh. Orang-orang miskin, terpinggirkan. Dia selalu ada. Jadi ayat ini, mintalah, carilah, ketoklah, seringkali kita pakai kalau kita mempunyai kebutuhan gitu ya, ada sesuatu yang kita doakan. Tuhan pasti akan memberi nih kalau aku meminta, cari. Nah, memang tidak ada yang salah, tetapi jangan sampai kemudian ini kita digunakan untuk orang-orang yang karena terdorong dari nafsunya gitu, itu terdorong dari nafsunya. Nah ya, ini jadi bukan tipe orang yang datang seperti itu, tetapi orang-orang yang memerlukan Dia, yang putus asa, yang datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sebagai satu-satunya sumber pertolongan Tuhan.
akan menganggap orang ini sebagai anaknya yang meminta roti. Nah, Tuhan murah hati kepada orang-orang yang tidak layak datang kepadanya, yang putus asa. Bahkan Tuhan membuka pintu dan mau datang kepada orang berdosa. Pemungut cukai, pelacur, itu semua kita bisa baca di Injil. Bagaimana Tuhan bermurah hati kepada orang-orang yang putus asa. Nah, inilah gambaran belas kasih Allah, memberi dengan kemurahan, bahwa Dia adalah Allah yang murah hati, melihat kebutuhan manusia yang mendasar, yaitu apa? Diterima anaknya. Itu jauh dari permohonan kita. Aku mau pekerjaanku lancar, aku mau begini. Tapi apa yang Tuhan beri? Menerima kita sebagai anaknya. Kalau udah sebagai anaknya, kita tahu kan apa yang dapat diterima dari seorang anak dari bapaknya. Ya, ada lagi kisah anak yang hilang. Waktu pulang status tetap sebagai anak, walaupun dia layaknya hanya sebagai budak. Itulah contoh gambaran kemurahan. Allah adalah murah hati. Siapa yang miskin, berdosa, terpinggirkan, mari kita datang kepada Tuhan. Dan sekarang ini, firman ini, ya, bagaimana Tuhan akan bekerja? Tuhan kan pasti terus bekerja sampai sekarang. Bahwa Tuhan hati itu sampai sekarang. Tadi Tuhan Yesus datang lagi. Ya, jawabannya apa? Bagaimana caranya? Channelnya ya kita. Murid-murid Tuhan berdosa, terpinggirkan, orang-orang yang sepertinya tidak layak, dapatkah kita menerima seperti Tuhan Yesus mereka? Bagaimana kita datang ngasih LP, ya, bagaimana lakukan kita? Apakah berbeda? Orang-orang yang mempunyai hubungan yang rusak dengan suami atau istri, orang-orang yang janda ataupun orang-orang yang berdosa, apakah kemudian kita anggap tidak layak untuk join dengan kita? Orang-orang yang tersesat dengan jati dirinya, saya kemudian gitu, you are not classified. Nah, itu mari kita bagaimana, ya kan, bagikan lagi sudah diterima, menjadi orang yang penuh kemurahan karena sudah menerima kemurahan Tuhan. Nah, itu buah kemurahan hati yang Tuhan kita inginkan dalam hidup kita yang dipimpin oleh Tuhan. Oke. Next slide berikutnya, pengampunan belas kasih. Nah, di Keluaran 34 ayat 6 tertulis, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Mazmur 103, 13-14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Allah mengasihi kita apa adanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mengasihi apa adanya, diri kita sebagai orang baik, orang yang dan sebagai dan seterusnya, mempunyai pride, dan kita lupa bahwa mari kita mengasihi, kasih yang ketugas seperti mesin, namun penuh kehangatan kasih sayang. Nah, ini yang perlu kita
harus hati, karena kita sedang berproses. Proses ini udah itu. Nah, untuk roh itu ini enggak Sister Ronsi, suaranya. Sorry, saya device-nya yang satunya hilang. Oh iya. Oke. Untung nih udah second device. Oke. Oh iya, second device lebih bagus kayaknya, lebih putih juga mukanya. Oh iya, memang ini pakai serum dan ininya kelihatan gitu ya. Lebih Itu glowing ya. Oh iya. Aduh, sayang banget ya. Perlu suaranya putus-putus, berarti nggak perlu ulang dari awal ya. Ya. Poin ketiga terutama yang pengampunan belas kasih ini tadi makin lama makin hilang. Oh ya, oke. Ini memang connectingnya nggak stabil yang satunya, karena satunya pakai hotspot. Oke. Ya. Jadi, nah kita perlu menyadari bahwa kita ini debu, Allah mengasihi kita apa adanya, bahwa kasih itu pun kita berproses dalam perjuangan kita untuk terus disempurnakan, untuk terus semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kita perlu diingatkan pada saat kita melakukan tindakan kasih dan sebagainya, kita jangan seperti mesin, tapi penuh dengan kehangatan dan kasih sayang yang tulus, ya. Tetapi yang perlu menjadi reminder kita, jangan pula karena kita ternyata gue belum sempurna nih, ternyata gue ini dah, sebagai contoh yang tadi saya sebutkan ya, peran kita misalnya saya sebagai household head, oke, saya harus care sama member-member saya, perhatian gitu ya, ternyata itu adalah keharusan karena tanggung jawab gitu, bukan genuine datang dari hati kita gitu. Ya saya menjalankan ini sekedar tugas gitu. Ya memang kita menjalankan nggak? Menjalankan. Apakah seperti kita adalah household head yang mengasihi? Ya sepertinya mengasihi, tetapi itu dia, ingat lagi, kita sendiri yang mengetahui, kita sendiri yang tahu ketulusan kita, apa yang ada di dalam dorongan kita untuk melakukan itu. Nah, kalaupun itu masih terjadi karena kita sedang belajar untuk ikut perintah Tuhan, tidak membuat kita stop dan putus asa. Terus kita maju sampai kemudian, karena bisa jadi nih iblis bilang, lo nggak bisa lah, lo nggak layak, lo cuman sekedar tugas aja, lo nggak mumpuni lah, lo ternyata gini. Nah itu adalah godaan Tuhan untuk membuat kita stop mengasihi, gitu ya. Karena saya juga mengalami hal ini. Jadi saya sharingkan ya, untuk saya belajar memberi gitu ya. Saya udah beberapa kali share di komunitas memberi begini ya, menyumbang gitu, atau kasih sesuatu ke orang. Terkadang kita mengharapkan orang itu ucapkan terima kasih, memberikan beasiswa kepada seorang anak. Kita mengharapkan kalau dia berhasil, pada suatu hari dia akan ingat kepada kita, mungkin akan membalas budi. Nah itu harus hati-hati. Sehingga kemudian pernah saya memutuskan,
aduh dahlah daripada gue memberikan kepada orang-orang yang memang tidak dapat membalas, kepada orang apa, orang yang berkebutuhan khusus, yang nggak ngerti siapa yang memberi, nggak tahu mengucap terima kasih, yang kemudian akhirnya ekspektasi itu hilang. Ya itu yang pernah saya coba lakukan gitu ya, untuk meng-kill kerinduan atau ekspektasi untuk ada balas budi, ucapan terima kasih. Kalau ngasihnya kepada orang kebutuhan khusus, ya udah nggak bakalan dia mengucapkan terima kasih. Nah itu beberapa strategi yang saya coba lakukan gitu ya, untuk bagaimana berlatih. Ya bukan berarti saya udah hebat gitu, kita sama-sama di sini sedang belajar. Oke. Nah di next slide berikutnya, brother, rahmat yang keempat nih, rahmat, kemurahan hati dan kesukaan. Nah ini kembali di kelurahan lagi. Keluaran 34 ayat 6. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya setia, mengasihi sesama walaupun mereka tidak patut dan tidak berhak mendapatkannya. Mazmur 51 ayat 1. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran menurut rahmat yang besar. Nah, inilah sifat kasih Allah, rahmatnya yang besar, kasih setianya yang besar, sehingga dia mau mengasihi sesama, mau mengasihi manusia. Dan kita pun dengan menerima kasih Allah, bagaimana kita dimampukan untuk mengasihi sesama seperti kasihnya Tuhan. Mazmur 86 1 ayat 1-7 ini adalah doa minta pertolongan, doa Daud. Apa yang tercantum dalam perikop ini adalah bagaimana Tuhan mengabulkan doa sebab Ia penuh dengan rahmat. Nah, ini adalah bagian yang menunjukkan kasih Allah itu. Oke. Dan selanjutnya next. Kasih Allah adalah kasih yang tak berkesudahan. Kelurahan lagi ini kasih. Keluaran 34 6-7. Berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Kasih setianya, kasih yang tidak berubah, kasih loyalitas, kasih yang tidak ditawar-tawar. Nah, ini berkaitan dengan hubungan yang berdasarkan perjanjian dan loyalitas. Nah, inilah sesungguhnya Allah dalam berhubungan, ya, hubungan Allah dengan manusia, Ia sepenuhnya menyatakan kesediaan dirinya. Jadi kita dapat terus berharap pada kasih dan perhatiannya, karena kasihnya tak berkesudahan. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal. Nah, buat kita apa? Hendaknya ini juga menjadi sikap kita dalam berhubungan dengan sesama ICFC. Wow, ini ya nggak gampang ya. Jika sebutlah Brother X, yang kelihatan di layar saya ini cuma satu, Brother Heru. Jadi maaf, Brother Heru disebut lagi. Jika Brother Heru tidak setia, maka saya tetap setia. Karena seperti itu, apakah dia tidak setia di household, tidak setia dalam pelayanan, kemudian kita tetap setia gitu. Dia tidak setia dalam hal-hal yang kita harapkan, yang apakah kita tetap setia? Household member kita tidak setia, tidak datang, apakah kita tetap setia melayani mereka? Gitu. Jadi ini memang suatu tantangan. Oke, saya baru pulang ini ya dari pulang kampung dari Bangka.
bersama keluarga, dan hari Minggu itu kami ada ikut misa. Gereja di kampung saya itu namanya Belinyu di Bangka, gerejanya sederhana, tapi suasananya tuh hening, senyap. Pastornya pun kecil. Ternyata pastornya itu Sinaga, saya baru tahu setelah pulang dari gereja. Dan ada satu, dia mengawali homilinya dengan satu kalimat, kita belum mengasihi jika kita belum merasa sakit. Yuk, saya langsung cep itu sangat ini sekali gitu loh, apa yang dia sampaikan itu sangat dalam. Karena apa? Seringkali kita mengasihi itu dalam kondisi yang happy. Maksud saya gini, wujud kasih kita misalnya kita memberi dalam kelimpahan kita, ya. Kita ingat kan persembahan Diana Iskin, dia memberi dalam penderitaannya, sehingga kemudian dia memberikan nafkah hidupnya, kemudian dia menjadi kelaparan mungkin, dan dia sampai memberi sehingga dia merasa harus ya berkorban sedemikian. Kita apakah sih dalam taraf kita nih, level kita mengasihi, apakah kita sudah mengasihi sampai kita merasa sakit? Kemudian perkataan pastor itu mengingatkan, iya, Tuhan Yesus sendiri udah mengasihi manusia sampai dia sedemikian diperlakukannya. Dan ya sakitnya Tuhan mungkin adalah bukan sakit hati gitu ya, sedih ataupun bagaimana gitu ya, tetapi karena kasihnya yang luar biasa, sehingga kesalahan ataupun perbuatan kita yang sedemikian jahatnya pun tidak mengubah kasih itu. Jadi ini kadang membuat saya merenung ya, perjalanan saya untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menjadi memikul salibnya itu luar biasa, masih jauh dari sana. Bahkan kebaikan yang sudah saya lakukan pun, jika saya telaah lagi, saya memberi, menyumbang, tidak sampai saya merasa sakit. Masih banyak hal yang lain yang bisa saya nikmati lagi. Saya memberi, masih banyak sisanya yang masih ada. Sehingga kemudian perkataan pastor itu sangat menyentuh saya dan menempeleng saya, terus terang, bahwa Ronsi, nilai kamu masih jauh sekali. Ya, ini yang kita belajar dari Tuhan kita, bagaimana dia mengasihi, dan itu yang menjadi patokan kita, karena Tuhan mau yang sempurna. Ya, tetapi kita berbesar hati kemudian dapat tegak lagi untuk berjalan dalam perjalanan kita memikul salib, karena kita tahu Tuhan kita adalah setia dan dia mengerti. Di ayat sebelumnya dia mengerti bahwa kita ini adalah debu. Itu yang kemudian membesarkan kita memuji Tuhan, berterima kasih kita mempunyai Allah seperti Allah kita yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus. Oke, next slide-nya berikutnya. Agape. Agape ini yang digunakan Paulus dalam Galatia 5 ayat 22. Agape adalah kasih Allah yang berkorban, tak terhingga dalam Kristus, menjadi manusia, menderita, mati bagi kita. Kasih yang tidak mementingkan sendiri, diberikan tanpa menuntut balas. Di Efesus 2, 4-9. Ini mengenai pengampunan, kasih yang begitu besar, tentang grace, ya, only by grace, hanya oleh karena kasih karunia engkau telah diselamatkan. Nah, ini yang kemudian menemukan kita semua dalam keterpurukan kita, dalam kondisi berdosa, debu kita memang hanya bisa bersandar kepada Tuhan untuk hidup dan diselamatkan, bersandar kepada kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Bahkan even perbuatan baik kita, buah yang kita hasilkan itu adalah pekerjaan Roh.
dalam kita, bukan pekerjaan kita. Dasar dari segala tindakan Allah adalah keberadaannya yang penuh dengan kasih. Nah, kita bertumbuh di dalam roh. Next slide, bro. Nah, harusnya ini ya, kita bertumbuh dalam roh, kasih kita seharusnya tanpa kondisi. Lukas 7, 27-36 ini tentang kasihilah musuhmu. Musuh yang menyakiti kita perlu mengasihi. Nah, ayat ini pun pernah saya lagi kesel gitu sama teman kantor. Karena dia, kemudian saya harus berdebat dan kayak bukan bertengkar sih, adu argumen dengan bos saya. Karena dia melaporkan saya PUK-nya dia. Dia melaporkan ke bos saya, jadi dia loncatin saya. Terus bos saya awalnya membela dia. Saya bilang, ya saya nggak terima. Kemudian saya dengan bos saya di Pakuari sudah sekian tahun gitu ya, dan kami sangat mempunyai hubungan yang sangat baik. Nah, inilah pertama kalinya saya bisa melawan sama dia, karena saya tidak terima kalau diperlakukan seperti itu. Sepulangnya saya dari rumah, perasaan gak enak, saya bisa nangis, berdoa, saya baca Alkitab. Perikop yang Tuhan berikan kepada saya pada malam itu adalah kasih yang musuh. Ya, ini tidak gampang, tetapi begitu Tuhan kasih ayat ini, beban itu langsung hilang. Tadi kesel sendiri langsung hilang. Oh ya, Tuhan sudah kasih kita. Nah, kasih kita bukan karena apa yang kita lihat pada orang lain, tetapi karena pribadi kita seperti apa yang telah dijadikan Allah. Kasih yang penuh sukacita, tidak hampa tanpa perasaan, karena bukan karena ada suatu tugas yang tidak menyenangkan seperti yang tadi kita sudah bicarakan. Kasih kita seharusnya bukanlah tanpa perasaan atau suatu tugas yang tidak menyenangkan, melainkan sesuatu yang penuh sukacita. Di awal tadi di pendahuluan kan saya mengatakan sesuatu yang lama kita tinggalkan, yang baru kita nikmati. Ya, sesuatu yang penuh sukacita, kita nikmati dalam sukacita. Kita lakukan hidup dalam pimpinan roh itu dengan penuh sukacita. Tidak gampang dalam penilaian dunia, tidak gampang dan menyakitkan, tetapi di dalam pemahaman, pemikiran dalam Tuhan adalah sesuatu yang penuh sukacita. Oke, next berikutnya. Nah, sekarang kita udah pada di topik berikutnya. Tadi kan topik tentang kasih Allah ya. Nah, sekarang ini adalah tentang ketegasan Allah. Nah, Allah mengasihi, yes, tetapi Ia juga tegas. Terdapat batas-batas yang Allah izinkan. Jadi tetap harus ada kedisiplinan, karena kedisiplinan adalah penting dalam hubungan Allah dengan manusia. Jadi kasih dan disiplin itu harus berjalan bersama-sama. Ya, oke. Next slide berikutnya. Nah, batas-batasnya Keluaran 34 ayat 7. Yang menumbuhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kasih Allah dan keadilan Allah hadir bersamaan. Kasih Allah memang tidak terbatas, namun terdapat batas-batas yang Ia izinkan untuk kita lakukan dan untuk tetap berhubungan dengan Allah. Nah, Tuhan itu
Allah itu sangat menginginkan suatu hubungan kasih dengan manusia. Namun ya Tuhan ya tahu kondisi manusia yang seperti apa, yaitu manusia yang berdosa. Maka untuk mendapatkan hubungan kasih itu, karena dia menginginkan hubungan kasih antara Tuhan dan kita, ya, siapa kemudian harus bertindak? Ya Allah yang bertindak, Allah yang mengambil inisiatif. Karena kalau inisiatif tindakan itu tidak datang berawal dari Allah, hubungan kasih itu tidak akan terwujud. Karena memang kita adalah manusia yang sudah berdosa, nggak bisa bercampur dengan Tuhan antara dosa dan kudus. Dan kudus adalah kudus, tidak dapat bercampur. Terang dengan tidak dapat bercampur dengan gelap. Ya, itulah Tuhan yang bertindak dalam karya keselamatan penyelamatan. Ya, next berikutnya. Ketegasan Allah, disiplin. Ibrani 12, 5 sampai 10. Nah, ini tentang disiplin Allah yang kebapaan terhadap anak-anaknya. Bentar ya. Ibrani 12 5 sampai 10. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka menganggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Ya, jadi tindakan Tuhan bukan hanya sekedar hukuman atau ganjaran, tapi adalah pengajaran, pelatihan, ataupun koreksi. Nah, disiplin dasar katanya dari murid. Dari murid kan bahasa Inggris disciples, ya, murid, disiplin. Nah, tujuan Allah adalah ketegasan Allah, disiplinnya Allah, tujuan Allah apa? Menjadikan kita saleh dan kudus. Seperti ayat 10 tadi itu ya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita berbagian dalam kekudusannya. Jadi siapa mau saleh dan kudus, berarti mau dihajar Tuhan. Nah, jadi kalau dihajar Tuhan, diskak sama Tuhan, nah berarti Tuhan sayang sama kita. Kita dianggapnya anak, ya kan? Kalau kita nggak sayang sama seseorang, dia mau ngapain bikin salah, kita biarin aja, gitu. Tapi kalau kita sayang, kita akan kasih tahu yang benar. Sama juga seperti kita, bagaimana cara kita. Ya, next berikutnya. Kasih harus dibarengi dengan keinginan untuk membantu sesama bertumbuh dalam kesalehan. Bermurah hatilah, tetapi jangan memberikan uang apabila apa yang sangat mereka butuhkan adalah bertumbuh dalam tanggung jawab keuangan. Berilah pengampunan, namun jangan hanya biarkan hal-hal berlalu begitu saja. Apabila apa yang mereka butuhkan adalah mengalahkan suatu kelemahan
atau memperbaiki yang salah menjadi benar. Bermurahlah dalam rahmat, namun janganlah membiarkan seseorang anak kecil bermain dengan sesuatu yang dapat menyakiti dirinya. Nah, disiplin seorang bapak kepada anaknya, sebagian besar dari kita tentu dapat memahami ini ya, karena kita ada mempunyai anak dan bagaimana kita berusaha membuat anak kita disiplin, bertumbuh dalam kesalehan. Ya. Oke. Next berikutnya. Kesimpulan. 1 Yohanes 4, 7 sampai 11. Saya bacakan kita. 1 Yohanes 4, 7 sampai 11. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup oleh. Inilah kasih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini ya, saya highlight lagi ayat 8. Pertanyaan saya, semua di sini apakah mengenal Allah? Kita tentu ingin menjawabnya ya. Tetapi di ayat 8 disebutkan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Apakah kita sudah mengasihi? Kalau kita sudah mengasihi, jawaban kita atas pertanyaan pertama itu dapat kita koreksi. Kalau saya mengatakan saya mengenal, saya tidak mengasihi, jawaban saya pertama adalah kebohongan saja, sia-sia. Tetapi kalau saya mengasihi, oh, berarti saya mengenal. Nah, itu menjadi tantangan buat kita. Allah kasih kita menunjukkan kita dilahirkan Allah dan turut berbagi dalam karakter. Rahmat Allah itu bebas, namun tidak murah. Allah harus mempertaruhkan nyawa putranya. Kita pun dipanggil untuk mengorbankan kita dalam kasih. Rahmat Allah itu bebas, namun tidak murah. Kadang-kadang kita menganggap murah, kita tidak menyadari. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menganggap kasih karunia, keselamatan hidup adalah murah. Bahkan ini saya sih, bukan berarti kita semua ya. Ada berapa minggu lalu Brother Yakobus waktu ikut di SFC Natkon, mungkin udah dengar ini, ada dalam bulan yang lalu, belum lama ini, dalam misa di gereja pada saat mau menerima ini hosti, pada saat acara itu, bagian itu, ketika bagian itu dibacakan dan pada saat ada doa pribadi, saya sering, karena saya mungkin selalu, tapi saya doanya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas karya keselamatan di kayu salib. Tetapi saking seringnya itu diucapkan, pada saat saya mengucapkan doa itu tidak dengan sepenuh hati. Jadi pada saat saya mengucapkan doa itu tiba-tiba kembali terlintas dalam pikiran kita, ya saya yakin Tuhan yang mengingatkan saya, menghajar saya, Ronsi, kamu
mengucapkan terima kasih itu kepada saya. Mengucapkan terima kasih itu kayak mengucapkan terima kasih kayak seperti kamu dikasih kue, dikasih baju, atau terima kasih ya sudah begini-begini. Tidak sampai tidak merenungkan dan menghayati bahwa ucapan syukur itu terhadap Tuhan Yesus yang sudah mati, yang sudah menderita, sudah dihina buat manusia dan saya. Terus bertanya dalam hati, kalau pada saat ini ada orang yang mati buat kita, misalnya nih, seharusnya saya yang dihukum mati, ada orang yang gantiin, harusnya dipancung atau diapa lagi, dihukum mati gitu. Ada orang, Ronsi kamu nggak usah dihukum mati, saya aja yang hukum mati. Apa yang akan saya lakukan? Datang mungkin kepada dia, terima kasih udah berikan saya kesempatan hidup, terima kasih kamu mau gantiin saya, terima kasih. Nah, apa yang Tuhan sudah lakukan itu jauh lebih dari itu. Karena yang dia selamatkan adalah jiwa kita, roh kita supaya dapat hidup bersama dia dalam kehidupan dan damai surga. Dan saya mengucapkan doanya itu seperti sambil lalu, kebiasaan. Seperti, kalau bagian ini doanya gitu. Jadi itu kemudian mengingatkan saya bagaimana benar-benar menghargai bahwa darah Kristus itu adalah darah yang sangat mahal. Itu sharing saya ya, banyak saya. Mungkin kita masing-masing mengalami sendiri dalam perjalanan kita. Oke, sepertinya ini adalah slide saya yang terakhir karena judulnya udah kesimpulan. Kita tes ya, brother. Harusnya next-nya itu adalah terima kasih. Oke, thank you. Oke, jadi demikian yang dapat kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih jika ada yang salah, yang kurang, yang menyakiti, saya mohon maaf jika ada yang salah. Dimuliakanlah Tuhan, dan jika sesuatu ada yang baik, saya serahkan. Yeay. Thank you Sis Ronsi. Itu Terima di kasih, belakangnya terima ada kasih. juniornya tuh. Gak kedengeran Sis. Oh ya udah di mute jam 9 Oh, iya. biasa ini itu biasa ajak tidur, ditidurin. Sebentar ya nak. bentar. Mama belum mandi juga. Oke, brother sister, mungkin ada satu kesempatan ya, kita masih ada, kalau tadi mungkin ada beberapa bagian kah yang ingin ditanya ke Sis Ronsi, mungkin entah karena koneksi kurang jelas atau penangkapan tadi kurang jelas. Mumpung kita masih ada Sis Ronsinya, ada yang mau ditanyakan kah? Boleh juga. Kalau ada hal yang lebih susah juga tanyanya boleh gitu ya. Kalau nanya susah-susah aku nggak bisa jawab, aku paling bisa sharing-sharing doang. Ini dalam banget gitu. Kalau ada yang tanya, brother Harry yang jawab. Oke, good. Ya, brother sister, apakah ada yang mau bertanya? Boleh masuk ke chat untuk tanya atau langsung unmute untuk ditanyakan ke Sis Ronsi, gitu ya. Ya, so ini ada komennya luar biasa, sangat inspiratif, Sis. Wah, mantap. Ya, mungkin brother sisters ini banyak yang belum tahu juga. Saya dan Ronsi ini sebenarnya berkenalan sudah lama sekali. Yeah. Kita berdua udah ketemenan 20 tahun. Tahun berapa tuh? 99 kan? Iya. 2000. Iya, tahun 99. Iya, jadi kita 20 tahun udah berteman, Rons. Iya. Iya. Iya, berarti, jadi saling setia dong kita ya. Yang menarik, Brother Yakobus bilang gini,
Di timur saya kenal orang namanya Sis Ronsi. Dia mau kenalin saya ke kamu, Rons. Jangan cari gara-gara ya. Terus saya gitu saya cuma bilang, oh saya sudah kenal sudah lama. Dan kami sudah kenal 20 tahun. Iya. Dulu saya yang nemani Brother Heru sama pacaran sama Sister Eta. Nah, lu siapa sih Tata? Nah, lo repot ini begini caranya nih. Brother Heru dan Sister Ronsi tahu bergabung di Single Vokasi lu sejak tahun 90 lebih ya? Ya, Iya. tahun 99 saya. Sis Ronsi lebih awal. Nah, saya masuk itu tahun 2004. Berarti wah, ini senior saya semua berdua ini. Iya dong. Iya. Aduh. Iya. So, dari sister, ya kami kebetulan satu komunitas di Single for Christ dulu. Dan Sis Ronsi ini household head saya dulu. Saya ingat. Jangan nakal. Nah, saya bagian nyupirin untuk nganter-nganter orang, intinya gitu aja. Oh ya, tadi belum terjawab nih, apakah ada yang mau tanya atau udah cukup gitu ya? Nah, kalau misalnya ada yang mau tanya, mumpung masih ketemuan semua, silahkan unmute gitu ya. Atau ada yang mau sharing juga boleh gitu kan? Mungkin saya mau tanya aja deh, kalau nggak ada yang nanya, saya mau tembak-tembak aja ya, kasih karunia penunjuk ke saya gitu. Sedikit bro, Bu Heru. Monggo, Om Kun, monggo Om. Berarti yang tentang kasih tadi itu 1 Korintus 13 kurang angka 13-nya tuh. 1 Oh Korintus. iya. Salah ketik ya, maaf Om, maaf. Ya, ya. Ada itu beberapa aja. salah ketik. Slide-nya baru selesai tadi siang. Oh, iya, luar biasa. Iya, luar biasa. Senang saya mendengarkan pengajaran. Ya. Oke, terima kasih Om Kun untuk masukannya. Ya, baik. Dari mungkin ada sharing kah dari Sis Susi mungkin? Sharing sedikit gitu. Apakah sudah bisa melihat ini kasih Allah dalam saudara-saudara kita atau siapapun yang ditemui atau diri sendiri, apakah masih ada tantangan gitu? Iya, oke. Selamat malam, Brother Sister. Terima kasih Sis Ronsi untuk temanya hari ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, saya mau sharing aja sedikit ya, Brother Sisters, mengenai ini tadi saya tertarik sekali dengan kasih yang tak berkesudahan, tetapi juga VS disiplin gitu ya. Nah, jadi ini baru saja terjadi dalam hidup saya gitu ya. Bagaimana kita itu mengasihi terus-menerus, tetapi di akhirnya harus melakukan sebuah kedisiplinan gitu. Saya mempunyai seorang staf ya, yang udah ikut saya itu 15 tahun. Jadi udah cukup lama gitu. Nah, anak ini dulunya pernah nggak jujur, kemudian bertobat gitulah ya. Nah, akhirnya terus ikut saya gitu. Nah, sampai terakhir itu kita terus ya, brother, dalam kondisi COVID, dalam kondisi yang ekonomi down, saya tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk dia gitu ya. Walaupun sudah nggak kerja nih, cuman di rumah aja, nggak ada pekerjaan gitu ya, tetap kita kasih walaupun hanya 50% sesuai kemampuan kita gitu ya. Kita kasih terus. Dia minta kasbon untuk kebutuhannya, kita kasih gitu ya. Nah, sampai sekian lama Tuhan itu membuka mata saya. Suatu saat saya itu mengecek rekening koran gitu ya. Baru saya tahu ini ada something yang nggak cocok gitu. Karena kebetulan dia seorang admin gitu ya. Nah, jadi nggak cocok ini. Tapi saya coba selidiki. Saya harus benar-benar punya data lengkap. Baru saya negur dia gitu.
Nah, singkat cerita, terbukti bahwa staf saya ini nggak jujur. Jadi kalau misalnya dia menerima uang muka gitu ya, atau menerima uang sewa perumahan kita gitu ya, nah itu awalnya itu masuk ke perusahaan, tapi habis itu masuk kantong gitu loh, masuk kantong, sampai akhirnya lumayan nilainya besar gitu ya, di atas 100 brother. Jadi setelah saya seperti ini, waduh, ini nggak bisa dikasihi lagi gitu ya. Ketika kita itu memberi, walaupun kita susah juga kita berusaha tetap memberi terus gitu ya, sampai sakit yang si Stronsi tadi bilang ya, Tuhan kan minta kita memberi sampai kita sakit, itu baru benar-benar mengasihi gitu. Jadi udah kita anggap keluarga sendiri ya, tetapi kemudian di belakang kita seperti itu gitu ya. Nah, ketika saya coba teman-teman saya nih langsung ngomong, udah Mbak polisi aja gitu ya. Kalau orang yang ini Mbak polisi aja. Tetapi saya runding sama Bro Frans bilang enggak, kita harus tetap mengasihi, apalagi dia sudah enggak punya suami, dia punya anak 1 gitu ya. Ya, kita mencoba memaklumi ya, tetapi kita juga harus mendisiplinkan bahwa enggak bisa lagi ikut kita gitu ya. Karena ketika ikut kita berarti saya menghalalkan ketidakjujuran ya. Nah, sehingga akhirnya yang lain bisa ikutan gitu. Jadi akhirnya itulah dengan berat hati ya, brother, walaupun kita udah sayang banget sama anak ini, dengan berat hati terakhir harus saya cut gitu. Nah, cuman memang kita tetap memberi kesempatan kalau dia mau jualan rumah kita segala macam, tetap bisa brother, sebagai property agent atau sebagai freelance begitu ya, kita tetap kasih haknya. Kalau misalnya kamu tetap silaturahmi tidak berhenti sampai di sini, saya bilang. Walaupun kamu sudah melakukan kesalahan fatal, saya tetap mengasihi kamu, tetapi tidak berhenti di sini silaturahmi kita, tetapi silaturahmi kamu sekarang sebagai freelance atau sebagai property agent kalau kamu mau jualan di luar kita ya, tetapi tidak lagi sebagai staf saya. Saya bilang begitu, brother. Saya mencoba antara itu tadi ya, kasih vs disiplin. Dan memang berat gitu. Aku melihat ketika saya putuskan untuk saya stop aja, dia nangis gitu ya. Nangis, kemudian juga gimana nanti, shock gitu ya. Tapi kan kita harus menegakkan disiplin juga bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, kamu harus ada punishment, tetapi tidak berhenti sampai punishment. Saya tetap memberi kesempatan sebagai itu tadi freelance, seperti itu yang saya mencoba, brother, walaupun ini ya kadang kita berat gitu. Wah, hebat. Luar biasa. Ya, luar biasa sis. Ya, hebat sih kalau saya bilang, karena masih dibukakan pintu untuk bisa tetap berkarya, itu masih, ya menurut saya itu luar biasa sih. Masih bisa seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya nanti lama-lama kan yang bersangkutan mengerti juga ya, ada satu pembelajaran yang dia harus lewati ya. Iya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya, kita doakan semoga tetap aja, saya yakin pasti ada buahnya yang manis di suatu hari, itu pasti ada, walaupun sekarang painful gitu ya si Susi ya, mudah-mudahan suatu hari ada buah yang manis. Iya. Oke. Tapi bagaimana, brother? Apakah menurut brother tindakan itu oke, atau sebetulnya saya harus ngasih kesempatan atau gimana? Nah, karena bagian ini susah, saya kasih brother Yakobus. Oke, brother Yakobus boleh masuk? Oke, nakal ya. Iya dong. Sis Susi, mengasihi sesama itu harus dengan mengasihi Allah dulu, ya. Karena kalau kasih manusia itu tidak cukup besar. Kalau kasih manusia itu kasih eros, philia, apa lagi itu? Ada berapa macam itu ya. Nah, kasih Allah, kasih agape. Jadi makanya kita harus mengasihi Allah dulu, baru kita bisa mengasihi sesama. Nah, kalau kita lihat pada mengasihi Allah, itu ada dikatakan, kasihilah Allahmu dengan segenap jiwa, kekuatan,
hati, dan yang terakhir segenap akal budi. Nah, ini pegang peranan di akal budi. Jadi pada saat kita mengasihi Allah, di situ kita baru bisa mengasihi sesama, tetapi dilengkapi dengan akal budi kita. Sister Susi saya rasa udah benar, nggak bisa dengan mengasihi Allah itu secara membabi buta, itu nggak bisa. Karena akal budi harus bekerja juga di sana gitu loh. Nah, kalau memang sudah dikasih maaf sekali ya, ternyata dia masih ulang lagi, dan ini efeknya cukup fatal ya. Takutnya merupakan satu efek domino bagi karyawan lain gitu loh. Menjadi satu contoh yang tidak bagus bagi karyawan lain, nanti efeknya kemana-mana gitu. Dan karena lebih kalau dalam peraturan satu organisasi ini sudah mengasuh pada satu kriminal. Ya, kriminal saya rasa sister yang pertama maafkan itu sudah cukup bagus saya rasa ya. Jadi begitu masuk yang kedua ini sudah selayaknya ya apa boleh buat gitu. Maaf sudah diberikan tapi masih berbuat, ini efeknya nanti bisa kemana-mana. Kalau saya mungkin seperti sister juga saya akan melakukan hal yang sama, karena saya juga pernah mengalami hal yang sama. Itu sister Susi. Ya, thank Oke. you, brother. Thank you. Ya. Jawabannya. Terima kasih, brother. Thank Ya. you sih. Mungkin Sis Ronsi mau kasih tambahan, mungkin ada masukan juga, seandainya ada boleh Sis Ronsi. Udah sangat komplit dari Brother Yakobus. Itu Sangat komplit jawaban ya. dari orang yang wise itu luar biasa. Menggunakan akal budi gitu ya. Ya. Iya, kalau saya pribadi sih, saya terkenal di kantor ini agak jauh dari Sis Susi. Jadi kalau saya melihat ada satu penyimpangan, saya agak cukup keras karena kalau saya melihatnya begini, cara pandang saya sedikit berbeda memang. Nah, ini terus terang ada konflik batin antara saya mengikuti aturan dengan mengikuti boleh dibilang keyakinan gitu ya. Nah, kalau peraturan, cara saya memandang adalah saya tidak bisa kasih ruang yang cukup fleksibel. Jadi karena prinsip dasarnya adalah kita tidak memberikan preferensi terhadap satu hal yang kita sudah tahu hal itu menyimpang. Jadi begitu kita kasih ruang, maka akan ada satu momen pembenaran di masa depan yang saya harus hadapin lagi. Nah, jadi itu yang saya jujurnya saya jadi pimpinan yang tidak populer di kantor pada saat saya temukan hal-hal yang seperti itu. Jadi ini hal sederhana saja ya. Jadi ada satu orang yang mengumpulkan kebetulan di kantor ada jualan divisi tentang sayuran. Dia kumpulkan itu sayuran yang masih bagus, tapi dia jual buat diri dia sendiri. Nah, dia ambil, dia jual. Nah, pada saat pimpinannya tanya sama saya, Pak ini ketahuan. Maaf, aku bilang dia nggak boleh lakukan itu, dan dia seharusnya tahu. Nah, jadi ini harus bagaimana Pak? Silahkan cari kerja tempat lain. Saya nggak proses, tapi saya harus lakukan ini karena saya nggak bisa membiarkan nanti ada kasus yang serupa di kemudian hari. Jadi pembelajaran ini mahal memang buat dia. Tapi saya tentu tetap memperlakukannya dengan layak dan sewajarnya. Artinya saya tidak marah-marah, saya tidak menghina-dina, saya tidak melakukan apapun dalam konteks merendahkan orang lain. Enggak. Tapi saya cukup boleh dibilang kita sepakati sama-sama ya bahwa ke depan ini kita tidak bisa kasihkan ruang untuk kejadian yang sama berulang. Gitu loh. Nah, karena kalau begitu saya kasih ruang, saya harus melakukan hal yang sama lagi di masa depan. Which is itu painful sekali buat saya. Saya bilang gitu. Nah, jadi saya sangat tidak populer dalam hal itu. Nah, jadi ya bahkan atasan saya kalau dengar saya itu kadang-kadang, aduh Her, dia bilang gitu kan. Nah, tapi di sisi lain saya mengerti bahwa dari segi keyakinan saya seharusnya saya memang memberikan ruang yang sangat cukup untuk orang ini. Nah, tapi ya akibatnya saya juga bisa melihat bahwa kalau saya berikan hal itu,
ruang yang cukup untuk orang itu, saya pasti akan menemukan potensi masalah lebih besar lagi di masa depan. Nah, jadi itu yang terjadi dan yang saya putuskan. Ya, walaupun ini mungkin nggak dinilai baik oleh banyak orang gitu. Nah, karena saya cukup tegas dan keras dalam hal itu. Nah, hanya saya yakin kalau saya tetap ngomongnya baik, saya yakin semuanya akan tetap baik-baik saja. Intinya gitu. Saya nggak boleh dibilang menaruh orang itu di posisi yang boleh dibilang kayak penjahat gitu. Enggak. Saya tetap ngomong baik-baik saja. Itu sih. Itu pandangan saya. Mungkin tadi yang lain sudah memberikan jawaban yang saya yakin jauh lebih baik dari saya. Baik, brother, sister, ada lagi kah yang ingin sharing? Boleh, terutama yang jauh-jauh dari brother Felix mungkin, dari Purworejo, ingin dengar suaranya. Sudah lama nggak kedengeran. Apakah ada sharing sesuatu tentang ini? Nah, itu boleh kalau ada. Mungkin ada tantangan yang dihadapi atau pelajaran yang pernah dilihat melengkapi pembelajaran kita malam hari ini. Nek ono silahkan, tapi saya tidak maksa juga gitu. Kalau misalnya dirasa cukup pengajarannya, mungkin ada hal yang berkenan atau berkesan dari yang disampaikan Sis Ronsi juga boleh. Monggo, Brad. Di unmute dulu, Brother Felix. Masih mute soalnya suara nih. Bisa? Soalnya masih tidak kedengeran. Oke, Brother Felix nggak kedengeran suaranya, masih belum di unmute. Nah, udah mulai. Kok nggak muncul juga ya suaranya? Oh, nuwun sewu, Brother Felix, suaranya nggak muncul di sini. Saya nggak bisa dengar. Halo, bisa? Nah, ini kedengeran, sip. Ya, silakan Brother Felix. Loh, hilang lagi. Terima kasih. Ya, boleh. Ya. Dari pengajaran yang saya terima pada malam hari ini, saya terkesan pada yang Tuhan selalu mengasihi pada umatnya. Namun kadang-kadang umat walaupun sudah dikasihi, tapi sering terlena sehingga mudah tergelincir ke dalam perbuatan-perbuatan yang perbuatan dosa. Walaupun saya sendiri juga menyadari bahwa perbuatan itu perbuatan dosa, dan saya yakin setelah saya menyesali Tuhan akan mengampuni. Tetapi kadang-kadang hal itu setelah merasa diampuni di lain waktu, perbuatan-perbuatan itu juga akan terulang lagi. Nah, ini sebagai pertanyaan saya, kira-kira Tuhan itu merasa gimana ya, merasa bosan atau tidak untuk mengampuni atau mengampuni umatnya? Wah, angel pertanyaannya ini. Ulang, bosen kali ya. Terima kasih. Soalnya kita selalu tomat ya, brother ya. Tobat, kumat. Iya, tomat kumat ngene kita ini. Iya nih. Oke, Sis Ronsi masih available kah? Oh, lagi mute ya. Oke. Baik, Brother Felix. Baik, mungkin ada yang ingin menanggapi, boleh. Ayo, saya buka ruangnya dulu. Mungkin untuk Om Kun atau Brother Nico boleh, ayo menjawab dulu.
Pokoknya yang susah-susah saya tanya yang lebih senior dulu. Aduh. Monggo Om Kun atau Brother Nico. Di unmute dulu, jangan lupa. Brother Niko, mana Brother Niko dulu? Yang dari Kalimantan. Onje, monggo. Kalimantan dari mana nih? Sekarang Brother Niko. Ya. Belum Brother Niko, masih mute. Nah, Ya, ini sip. di unmute. Ya sudah, ya. Udah. Udah tadi barusan kedengeran suara. Terima kasih. Pengajaran malam ini sungguh sangat menolong, menaikkan kita ya ke satu tingkat yang lebih tinggi dalam mewujudkan iman. Bagus sekali. Saya melihat topik kita malam ini, kasih versus disiplin. Saya melihat sebagai dua hal yang berhadapan. Kasih dari Allah yang harus ditanggapi dengan disiplin. Dari pihak Allah disiplin sudah pasti ada. Tetapi dalam konteks ini, dalam konteks diskusi kita malam hari ini, saya mau menempatkan kasih Allah itu satu arah dan disiplin sebagai tanggapan umatnya, sebagai tanggapan manusia. Karena itu disiplin itu sesungguhnya sesuatu keharusan. Disiplin mesti terjadi agar kita tidak terpental keluar dari lingkaran kasih Allah. Jadi melihatnya seperti itu. Allah mengasihi kita dengan kasih agape tadi. Memang tanpa syarat. Tetapi kasih agape yang tanpa syarat tetap memberi kebebasan kepada kita. Maka di dalam ruang kebebasan itu bisa saja saya menyalahgunakan sikap kasih Allah kepada saya. Ketidakdisiplinan saya membuat saya terpental keluar dari lingkaran kasih Allah. Maka konteksnya disiplin tadi adalah satu keharusan bagi saya, bagi manusia. Contoh tadi dari si Susi. Kita melihat bagaimana si Susi mencoba untuk menciptakan kerahiman, lingkaran kasih Allah itu dengan sangat bagus. Tetapi karyawan itu sendiri sebenarnya yang mengeluarkan dirinya dari lingkaran kerahiman itu. Itulah sikap manusia. Maka tugas kita harus selalu kembali kepada kedisiplinan supaya tetap bisa berada di dalam lingkaran kasih Allah tadi. Jadi ketidakdisiplinan saya tidak meniadakan kasih Allah. Saya tidak disiplin, Allah tetap mengasihi, tetapi saya harus menanggung. Jadi bukan karena Allah mengasihi dengan kasih agape tanpa batas, itu lalu berarti saya tidak menanggung perbuatan saya tidak menanggung ketidakdisiplinan saya. Kita di dalam pengajaran tentang sakramen tobat, jelas sekali diajarkan bahwa Tuhan mengampuni. Tetapi dari saya selaku pendosa dituntut suatu perbuatan, ada penitensi, ada usaha untuk harus lebih baik. Itulah masuk dalam bagian disiplin tadi. Bagaimana saya menanggapi kasih Allah dengan disiplin. Jadi Allah mengasihi kita tanpa batas, kasih agape, tapi itu bukan berarti saya terbebaskan
dari kewajiban untuk berdisiplin. Mungkin saya batasi di situ, mudah-mudahan masuk konteksnya. Saya khawatir kalau terlalu banyak ngomong malah bisa keluar. Tapi seperti itu, kasih versus kedisiplinan. Kasih Allah memang tanpa batas. Tapi kalau tanpa disiplin pada pihak yang dikasihi saya, manusia ini, tanpa kedisiplinan, saya akan terpental keluar dari lingkaran kerahiman, lingkaran kasih Allah yang ingin supaya saya selamat itu. Seperti itulah kira-kira. Terima kasih. Iya, terima kasih Brother Niko. Ya. Ya. Jadi kalau saya gini ya, Allah itu membuat suatu standar ya. Standar tuh kayak garis ya, garis standar. Nah, kita ini seperti saya ini diharuskan mempunyai kehidupan kasih itu naik terus kan, naik sesuai standar Allah. Namun untuk mencapai standar Allah ini berat banget nih, ya susah banget nih. Jadi belum seperti Sis Rosita dikatakan, kita ini masih belum jauh lah dari apa yang harapan dari Allah, kebaikan, kemurahan, ya seperti itu. Nah, ditambah kita melakukan dosa, itu grafiknya bukannya nambah naik, terpuruk lagi. Wah, ini berat lagi nih untuk mendongkrak naiknya itu. Maka kita memang harus sadar, seperti di dalam iman dan pertobatan, cepat-cepat deh ngambil keputusan. Kalau ini salah ya kita harus putus kan, keputusan untuk menjauhi dari kesalahan kita, dosa-dosa kita. Jadi jangan sampai menjadi tomat lagi, nanti tomat terus. Jadi seharusnya jadi keputusan, karena grafik menuju ke titik standar aja sudah berat. Tambah dosa lagi, makin jauh lagi dari titik standar. Ya, itu saja kalau dari saya. Terima kasih. Ya. Oke, saya tambahkan Brother Yakobus. Monggo, Bro. Unmute dulu. Brother Yakobus, unmute. Oh, tadi dikatakan Allah muak atau tidak gitu ya. Kita salah lagi. Nah, kalau muak itu mungkin bisa kita definisikan seperti dibilangin pada saat di Laodikia ya. Jika kamu tidak panas, tidak dingin, maka kamu akan dimuntahkan. Itu mungkin definisi muak ya. Nah, tapi meskipun katakan Allah tanda kutip muak, Allah tidak pernah memutuskan kasih kecuali kita kan pernah dapat pengajaran bahwa tiada pengampunan jika terjadi penghujatan terhadap Roh Kudus. Itu kita yang diajarkan oleh iman kita. Tapi Allah tidak pernah memutuskan kasih. Kita sendiri yang memutuskan kasih itu. Iya, betul. Ya. Jadi menurut saya sekali lagi, apakah Allah pernah muak? Saya rasa Allah mengatakan, kamu tidak panas, kamu tidak dingin, suam-suam kuku dimuntahkan. Ya, jadi saya rasa muak. Itu lagi gitu loh. Tetapi Allah tidak pernah memutuskan kasih-Nya, karena kasih itu kita sendiri yang memutuskan. Itu sih bro, singkatnya, nanti saya ngomong panjang nanti tambah menyimpang. Oke, ya good. Terima kasih. Saya yakin ini seru ya, saling melengkapi gitu kan. Nah, kalau dari Brother Felix sendiri ada tambahan lagi atau tanggapan atau udah cukup? Cukup, Brad? Oke, baik. Saya karena keterbatasan waktu, saya yakin ini sudah cukup larut dan sungguh sangat berterima kasih kita semua bisa kumpul di sini. Terima kasih semuanya yang sudah mau hadir, masuk ke sini. Nah, terus terutama Sis Ronsi, ya kita tepuk tangan sekali lagi buat Sis Ronsi. Waduh, ya
udah siapkan semuanya. Terus juga Brother Benny juga yang sudah siapkan, koordinasikan ini semua. Next-nya gimana Brother Benny? Next-nya? Kapan lagi kita bikin? Next-nya 2 minggu lagi. Oh, 2 minggu lagi. Iya, Oke. tanggal. Share screen pada Benny, layarnya punya. Ada, sebentar. Pada Benny tak bikin kan? Sudah. Ya, Jadi jadi pada sister, bos besar kita itu pada Heru, bos teaching night ini pada Benny. bosnya bos Brother Yakobus. Bosen kalau sama saya mah. Dia sebel sama saya godain mulu. Aduh. Ya. Ini. Keren juga loh, tadi saya lihat sempat ngelihat jumlahnya kita waktu di awal, di tengah tadi sampai 34 orang. Ini ada yang berdua, jadi udah saya yakin lebih dari 40 kita. Iya. Gitu. Banyak yang berdua soalnya. Ya, Brother Leo, Sister Vero ini emang nempel terus, dia nggak mau terpisahkan, jadi satu kamera nempel gitu ya. Saya agak curiga juga ini, nggak mau nyalakan kamera. Ya, itu member kami dari Helena yang saya suka godain juga gitu. Nah, terus kayak gitu ya, ini ada flyers-nya Brother Benny nih. Lanjut Brother Benny. Ya, jadi kita akan lanjutkan teaching night 2 minggu lagi. Tanggal 19 Juli 2023, hari Rabu juga dengan jam yang sama, link yang sama, nanti akan kita share lagi, ingatkan kembali. Pembicaranya Brother Kantas tentang kelemah lembutan dan keagresifan. Jadi kita bertemu lagi nanti 2 minggu lagi di teaching night. Oke, good. Ya, jadi mohon ini aja dibantu kalau emangnya ini cukup menyenangkan. Yes. Teaching night kita terbuka kok ya. Dari Helena kita senang untuk ngumpul sama-sama kayak gini ya. Kita senang juga ketemu semuanya dari berbagai tempat, mau dari Batam, Medan, Kalimantan. Wah, seneng banget lah pokoknya kita rasa ini ya Brother Benny ya, kita seneng banget lah bisa ketemu semuanya kayak gini ya Brother Benny ya. Ya. Oke, baik. Kita sebelum kita tutup, kita doa penutup dulu ya. Saya minta tolong Brother Leo untuk doa. Ya. Minta tolong Brother Leo. Uskupnya Helena ya. Ya, uskupnya Helena gitu. Baik, mari brother dan sister kita berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, intinya kami memuji syukur kepadamu atas kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga kami bisa berkumpul di sini, bisa belajar dan bisa mendapatkan buah-buah roh. Terima kasih untuk Sis Ronsi yang telah mengajari kami, Tuhan. Amin. Kasih dan disiplin. Kami masih banyak kekurangan, Tuhan, dan kami bersyukur karena kami bisa tercerahkan malam ini. Dan Tuhan, untuk acara berikutnya yang akan dipimpin oleh Bro Kantas, semoga kami semua yang ada di sini bisa haus lagi untuk menimba ilmu dengan topik kelembutan kasih. Dan sekarang malam ini Tuhan, kami akan beristirahat dan semoga kami bisa istirahat dengan baik dan besok pagi kita akan semangat lagi. Semangat karena kasih-Mu yang selalu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah andalan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, foto lagi nggak? Foto lagi? Boleh, Buka kamera yuk.
Ya, Foto-foto yuk. Pada Heru. Kamera. Saya ngotret lagi ya. Ya, tolong. Oke, siap. Senyumnya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih, brother and sister. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Mudah-mudahan nggak Terima bosan ya. kasih semua. Terima Ketemu lagi Selamat besok. malam. Ya. Selamat Malam-malam. Terima kasih. Terima kasih. Ini siapa namanya? Yang guru.